Sudah? Pak, buka no, Pak. Sudah ya? Sudah. Dek, maaf ya. Siap? Sudah, Bu Eka? Assalamualaikum, Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bu Eka, kalau maaf ya mengganggu ya, sebentar boleh enggak Bu Eka? Boleh. Ini saya lagi membuat perangkat pembelajaran Bu Yanti. Oh, jadi enggak apa-apa ya mengganggu sebentar ya. Waktunya Bu Eka. Boleh. Terima kasih Bu Eka sudah meluangkan waktunya. Gini Bu Eka, akhir-akhir ini jadi ada curhat sebentar ini ya, santai saja Bu Eka ya. Oke. Gini Bu Eka, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan ini. Dan saya ingin mendapat solusi permasalahan saya ini dari Bu Eka. Ada apa Bu Yanti? Kok kayaknya serius sekali nih. Monggo ngomong-ngomong, ada apa? Apa yang ingin dibicarakan? Sebenarnya dikatakan serius ya apa ya? Ya tidak serius, dikatakan tidak serius itu ini menyangkut dengan apa ya kinerja kita sebagai seorang guru gitu Bu Eka. Jadi begini Bu Eka, kemarin itu saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah ini terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana yang Bu Yanti maksud hingga sampai Bu Yanti dapat teguran? Ceritakan gimana detailnya sih? Gini, kemarin itu saya itu dipanggil Bu Eka. Saya itu Panggil dipanggil siapa? dipanggil Bapak Kepala Sekolah, dipanggil ke ruangannya gitu. Kemudian Bapak Kepala Sekolah itu menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal ya saya itu kalau terlambat itu sudah memberitahu dari awal pagi-pagi itu kalau saya datangnya agak terlambat gitu. Sudah minta izin gitu maksudnya? Iya, minta bukan asal-asalan, asal datang terlambat bukan, tapi saya sudah minta izin gitu. Lewat apa Bu? Lewat WA anu Japri ke beliau. Terus menurut Bu Yanti apa yang membuat Bu Yanti sering terlambat itu? Kenapa? Gini, saya datang terlambat itu, Bu Eka kan tahu sendiri, anak saya yang pertama itu kelas 4 SD. Kemudian anak saya yang kedua itu masih TK kan, TKA 0 kecil. Nah, akhir-akhir ini tuh saya disibukkan dengan kesiapan anak saya, Bu Eka. Untuk menyiapkan anak saya dengan berangkat ke TK, dengan anak saya yang berangkat ke SD, gitu Bu Eka. Oh gitu masalahnya. Terus menurut Bu Yanti itu kira-kira jenengan tuh apa melanggar kedisiplinan seperti yang dikeluhkan kepala sekolah gitu tak Bu? Ya, saya memang menyadari Bu Eka bahwa saya memang melanggar kedisiplinan itu. Karena setiap hari itu ya Bu, saya memang kan datangnya terlambat. Tapi kan saya sudah izin Bu Eka. Gini apa ya? Betul, sebenarnya Bu Yanti itu kan tahu kalau emang datang terlambat mungkin karena udah terlalu sering mungkin Bu.
Mungkin kalau cuma sekali, 2 kali, mungkin Bapak kepala sekolah itu ya akan memaklumi. Tapi kan kalau udah terlalu sering, hampir tiap hari Bu Yanti kan, beliau itu kan tegas orangnya. Pasti beliau itu mikir, memperhatikan, diamati. Oh, Bu Yanti ini kok tiap hari datangnya terlambat toh. Wah, ini yang enggak bener ini. Makanya Bu Yanti itu merasa, menurut Bapak Kepala Sekolah itu Bu Yanti itu kan ada salah. Jadi memang harus ditegur. Apalagi kan Bu Yanti itu guru yang harusnya jadi teladan untuk murid-murid. Terus apa yang jadi keresahan Bu Yanti? Ya itu Bu Eka, gini Bu Eka, memang saya menyadari ya, saya itu merasa kurang disiplin Bu. Yang menjadi keresahan saya itu adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah Bu Eka. Karena ketika saya ditegur waktu itu, saya itu sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Tidak asal-asalan begitu. Gitu ya. Berarti Anjen memang Bu Yanti kurang disiplin. Sering datang terlambat. Jadi Bu Yanti ditegur oleh kepala sekolah. Terus Bu Yanti resah karena teguran kepala sekolah tadi itu tidak bisa jenengan terima gitu. Karena Iya menurut ya. Bu Yanti kan, saya kan ada alasannya Pak terlambat. Terus kira-kira menurut Bu Yanti kayak gitu tuh bener enggak kira-kira? Ya awalnya sih saya pikir-pikir memang tidak benar Bu Eka. Saya itu seharusnya ketika saya dipanggil ke ruangannya Bapak Kepala Sekolah itu saya seharusnya itu menerima apa yang disampaikan teguran dari Bapak Kepala Sekolah itu. Dan saya itu sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Tetapi kemarin itu sedikit terbawa emosi mungkin Bu Eka ya. Apa karena itu terlalu emosi pagi-pagi dengan anak saya, terlalu ribet-ribetnya. Jadi pada saat ketika saya dipanggil ke ruangan Bapak Kepala Sekolah, saya itu masih kurang menerima dan bingung apa yang selanjutnya yang akan saya lakukan itu masih bingung. Terus Gitu. kira-kira setelah ini apa yang akan Bu Yanti lakukan biar keresahannya Bu Yanti tadi hilang? Lah itu rencana saya sih, saya ingin menemui lagi Bapak Kepala Sekolah untuk apa ya, yang pertama itu untuk meminta maaf agar tidak kecanggungan antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah itu yang awalnya biasa-biasa saja, akhirnya tadi setelah kena tegur akhirnya kan canggung saya Bu Eka sama Bapak Kepala Sekolah. Terus Ya seperti tidak enak mau nyapa itu tidak enak kan akhirnya. terus eh, menurut Bu Yanti untuk yang masalah apa kedisiplinan tadi, cara memperbaikinya Bu Yanti kira-kira gimana Bu Yanti? Nah, itu Bu Eka yang saya bingung bagaimana agar saya bisa disiplin tapi anak saya itu juga tidak terabaikan. Itu yang saya pikirkan saat ini. Kira-kira menurut Bu Yanti nih ya, Bu Yanti itu punya apa ya? Punya kemampuan apa yang dimiliki Bu Yanti kira-kira biar mengatasi masalah Bu Yanti itu, masalah biar Ya, nggak terlambat terus itu. tiap hari sih Bu Eka ya, tiap hari itu saya bangun pagi. Pasti itu karena kan saya harus sebelum berangkat sekolah kan saya harus apa itu loh untuk merawat anak-anak saya supaya biar tidak terlambat begitu tiap pagi. Kemudian di rumah itu masih ada orang tua. Nah, jalan satu-satunya ya memang saya harus minta sedikit lah kalau memang orang tua itu tidak keberatan atau tidak lagi sibuk, ya itu yang saya bisa lakukan Bu Eka. Saya bangun Sebentar, pagi, sebentar. kemudian pagi minta bantuan orang tua. Selain orang tua itu mungkin Bu Yanti ada Ada katanya itu sih, kok punya kakak sepupu yang anaknya ya, iya, itu. iya punya si kakak yang kebetulan anaknya itu lagi sekolahnya itu sama-sama TK. Jadi saya bisa minta bantuan kakak saya itu Bu Ya Eka. itu.
bagus itu, solusi yang bagus. Jadi Bu Yanti berangkatnya bisa agak pagi. Anaknya Bu Yanti minta tolong bareng kakaknya yang punya anak TK itu Bu Yanti. Kan masalah waktu Bu Yanti udah teratasi. Alhamdulillah wis Bu Eka ya. Dengan sekarang ini setelah saya cerita ke Bu Eka agak di hati ini ndak ganjel wis, agak lega. Karena jujur yang pertama itu saya takut mengambil langkah Bu Eka dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan ini dengan kedinasan, apalagi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau teman sejawat masih bisa dirunding ya, kalau Bapak Sekolah sudah menjadi tanggungan yang besar itu Bu Eka. Saya khawatir takutnya saya salah langkah gitu. Syukurlah kalau memang Bu Yanti sudah merasa lega. Terus Bu Yanti dari apa yang Bu Yanti rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Yanti lakukan untuk menjalankan rencana itu tadi? Ya itu Bu Eka, saya mau mengutarakan, saya mau minta maaf dulu ke Bapak Kepala Sekolah, itu yang utama Bu Eka. Kemudian dengan masalah kedisiplinan ini, kedepannya saya akan lebih datang ke sekolah lebih awal lagi, tidak ada izin-izin terlambat lagi wis Bu Eka. Terus anaknya? Anaknya kan tadi sudah minta bantuan ke kakak, minta bareng. Mungkin saya bisa mengantar anak saya yang SD itu, yang TK sama kakak saya. Good, ide bagus itu Bu Yanti. Semoga apa yang jadi masalah Bu Yanti dapat terselesaikan ya. Terus Bu Yanti itu kerja itu suasana hatinya enak, tenang. Oh, anak saya yang di TK sudah dapat titipan budenya, yang SD juga sudah bisa berangkat sama Bu Yanti. Bu Yanti sekolahnya tidak terlambat, tidak ditegur KS lagi. Bu Alhamdulillah. Yanti kerja itu tenang, hatinya itu tidak dihantui rasa bersalah terus, tidak izin-izin PA terus pagi. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Eka ya. Akhirnya terjawab sudah apa yang menjadi keluh kesah di hati saya wis. Berarti saya harus yang pertama itu harus minta maaf ke Bapak Kepala Sekolah. Ya Bu Eka ya. Sip. Kan kita jadi guru harus jadi teladan yang baik buat murid-murid. Iya. Terima kasih Bu Eka. Oke, just. Oke, assalamualaikum. Salam. Refleksi. Oke, refleksi dari Umpan balik. umpan balik ya. Oke. Umpan balik dari saya karena sebagai kuci tentang permasalahan saya ketidakdisiplinan dalam bekerja di alur tirtanya sudah masuk. Kemudian untuk langkah ke depannya sudah jelas. Di sini saya sudah apa itu Bu Eka? Sudah memang merasa bersalah kan? Memang salah kan saya tidak melakukan kedisiplinan. Iya. Kemudian di sini sudah ada di tanggung jawabnya saya akan memberikan permintaan maaf kepada Bapak Kepala Sekolah apa yang sudah saya lakukan itu. Udah Bu Eka, itu aja. Saya sebagai coach memandang Bu Yanti berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang saya buat pancingan atau pemantik. Bu Yanti itu sudah bisa mengeluarkan apa yang sesuai dengan alur tirta. Apa tujuannya, bagaimana rencananya, apa yang dilaksanakan Bu Yanti ke depannya. Terus tanggung jawabnya Bu Yanti terhadap rencana itu sudah dipaparkan semua dalam percakapan barusan. Walaupun ada sedikit banyak mungkin Bu Yanti itu masih ya sedikit tidak banyak. Bu Yanti kadang masih ragu-ragu untuk melangkah mana sesuai yang ranah coachingnya, seperti tujuannya apa itu, tujuan rencana itu kadang Bu Yanti akan menyampaikan itu masih ragu-ragu, kurang yakin pada diri sendiri. Mungkin itu dari saya.
Oke, di stop ya Bu Eka ya. Terima kasih Bu Eka. Oke, sip.